Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku PPN yang sempat menjadi pajak kontroversi. pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampak. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Mari kita cermati fakta ini bersama. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Di atas kertas, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan di negara. Tapi di lapangan, kebijakan ini memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau terjerat utang. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Saya akan memberikan catatan. Komplikasi pertama, kerapuhan ekonomi. Diakui atau tidak, kenaikan PPN 12% datang pada saat yang salah ketika ekonomi kita sedang melemah. Deindustrialisasi dini menghantam fondasi ekonomi nasional. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita merosot dari 23,56% di tahun 2014 menjadi hanya 19,28% pada 2024 ini. Pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin mati, dan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Ini pertanda yang sangat jelas bahwa sektor produktif kita yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi sedang melemah. Apa jadinya jika pabrik mati? Bahan-bahan baku tidak terolah menjadi produk, rantai pasokan terganggu, dan pasti lapangan kerja akan hilang. Ketika daya beli turun, perekonomian semakin lesu, dan kenaikan PPN dengan sendirinya memperburuk situasi. Harga-harga naik, konsumsi berkurang, dan roda ekonomi berputar makin melambat. Untuk komplikasi kedua, ada jebakan lapangan kerja informal. Kita juga menyaksikan fenomena berbahaya yang kita temui pada sektor lain. Apa itu? Turunnya penyerapan tenaga kerja formal. Pada 2029 sampai 2014 umpama, kita mampu menciptakan 15,6 juta pekerja formal. Tetapi, apa yang terjadi pada hari ini? Selama 5 tahun terakhir, angka itu anjlok menjadi hanya 2 juta pekerjaan. Ledakan sektor informal hanyalah isyarat bahwa ekonomi sebuah negara sedang memburuk. Orang harus bertahan hidup dengan cara apa saja. Biro Pusat Statistik mencatat 83,83 juta pekerja atau kurang lebih sekitar 57,95% dari total pekerja Indonesia bertahan hidup di sektor informal. Mereka luar biasa. Dalam situasi ini, kenaikan PPN akan membuat usaha kecil kian tertekan. Ketika masyarakat tidak mampu membeli barang dagangan mereka, siapa yang akan bertahan? Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Catatan pada komplikasi ketiga adalah penurunan kelas menengah. Teman-teman, berbagai informasi akan kita share. Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Mereka konsumen,
Mereka penabung sekaligus penggerak utama perekonomian kita. Namun, dalam 5 tahun terakhir ini 9,48 juta orang terdepak dari kategori kelas menengah. Mereka yang dulunya mampu membelikan buku untuk anak-anak mereka, kini harus memilih antara makan atau membayar cicilan. Pada 2019 lalu, statistik mencatat 57,33 juta orang berada dalam kategori kelas menengah. Hari ini hanya ada 47,17 juta. Ini alarm bahaya kelas menengah yang melemah, berarti ekonomi stagnan. Dan ketimpangan melebar, indeks Gini kita naik dari 0,30 menjadi 0,385. Kesenjangan sosial seperti ini jika dibiarkan akan memicu ketidakpuasan, keresahan, dan potensi ketidakstabilan. Untuk komplikasi keempat, catatan saya adalah menurunnya kapasitas menabung. Data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa tabungan rumah tangga turun dari 6,3% pada 2023 lalu menjadi hanya 4,28 juta per rekening. Di sisi lain, konsumsi meningkat mencapai 74,5% dari pendapatan. Apa artinya? Rakyat kita sudah menguras tabungan untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi ruang untuk keperluan darurat atau investasi kecil-kecilan. Beban PPN 12% akan semakin memperparah situasi ini. Ketika pengeluaran harian naik, sementara pendapatan tetap. Solusinya hanya dua. Rakyat mengurangi konsumsi atau mengambil utang. Keduanya adalah jalan buntu. Teman-teman, komplikasi kelima dalam catatan saya adalah dampak ekonomi makro dan tentu PHK massal. Peningkatan PPN 12% akan memicu inflasi kurang lebih 4,11%. Harga barang naik menjadi 9%, konsumsi rumah tangga akan turun ya kira-kira 40,68 triliun dan output ekonomi anjlok 79,71 triliun. Apa artinya? Roda perekonomian melambat hingga hanya 4,03%, jauh dari proyeksi World Bank sebesar 5,1%. Data-data ini mudah-mudahan bisa menjelaskan imajinasi kita terhadap kondisi ekonominya. Untuk sektor retail, manufaktur, dan jasa menjadi korban yang pertama. 550.000 kurang lebih pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan akibat perusahaan-perusahaan yang merugi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara, bahwa negara hadir melindungi mereka. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Melalui pajak, negara mampu membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan tak berkelanjutan yang justru membebani masa depan di generasi mendatang. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Tentu ini tidak mudah dan butuh dukungan semuanya. Menaikkan PPN menjadi 12% mungkin terlihat sebagai solusi cepat, tapi sebenarnya ada jalan yang lain. 1. Terhadap pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih 81,6 triliun. Ini mengurangi ketimpangan tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan kelapa sawit. Dengan potensi yang kurang lebih, ya kita bisalah dapat penerimaan negara 300 triliun. Lalu ada pajak karbon yang tidak hanya mendatangkan pendapatan, tetapi juga menyelamatkan lingkungan kita. Kebijakan-kebijakan ini di samping meningkatkan penerimaan negara, juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Teman-teman sekalian, negara ini lahir dari perjuangan para pendiri bangsa,
bukan untuk membuat rakyatnya terbebani, tetapi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semua warganya. Karena itu, saya mengajak kepada semua pemangku kebijakan, wakil rakyat, dan seluruh elemen bangsa, yuk, mari kita pikirkan kembali kebijakan ini. Mari kita berani memilih jalan yang lebih adil dan lebih visioner. Mari kita diskusi. Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyat.